Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Herawati dari semester 2B. Di sini saya akan mereview pertemuan kedua hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini, SHMH, bersama asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayani, SHMH. Yang pertama, fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Lalu, fungsi khususnya itu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya atau preventif atau pencegahan. Sanksi merupakan ultimum remedium, sanksi terakhir atau obat terakhir, sebagai pedang bermata dua, sebagai mengiris daging sendiri. Yang artinya, orang yang melakukan tindak pidana sama saja melukai dirinya sendiri. Lalu, selain menggunakan asas ultimum remedium, yang lainnya diselesaikan dengan cara mediasi atau secara kekeluargaan. Lalu selanjutnya, ada sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada KUHP, atau WPSNI, yaitu KUHP Belanda yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Kemudian yang kedua ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP, contohnya seperti UU TP Narkotika dan UU TP Korupsi. Yang kedua ada memori penjelasan KUHP atau disingkat MPT. MPT ini singkatan dari Memory Fund to Lasting. Memory Fund to Lasting ini adalah tidak ada dalam KUHP. Lalu yang terakhir ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 ISJO Algemeen Bevallingen van Wetgeving atau AB, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Sebelumnya Indonesia menganut hukum adat atau kerajaan yang isi kode penalnya yaitu perintah raja. Sebelum berlakunya KUHP yang berasal dari Belanda, hukum adat berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, sehingga di setiap daerahnya memiliki hukum adat masing-masing. Contohnya di Yogyakarta yang berlaku saat ini. Lalu yang terakhir membahas mengenai golongan apa saja yang ada di Nusantara pada masa kolonial Belanda. Yang pertama yaitu ada golongan Belanda Eropa. Yang kedua yaitu golongan Timur Asing. Timur Asing ini ada 4 macam, ada Tionghoa, Cina, Pakistan, India, dan Arab. Lalu yang ketiga ada pribumi. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.